Puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam waktu Teduh Pagi Jemaat Bogor. Edisi Jumat 8 Juli 2022. Bacaan kita Kisah Para Rasul 7 ayat 9 sampai 22. Kita siapkan hati kita mendengarkan firman. Sebelumnya mari kita berdoa. Betapa besar kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan, Engkau nyatakan bagi kami. Hari baru Tuhan karuniakan. Terima kasih dan terpujilah Allah. Dan pagi ini kami akan membaca sebagian kecil firman Tuhan. Kami mohon hikmat daripada Tuhan, pertolongan Roh Kudus dimampukan untuk mengerti dan melakukan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap sedia mendengarkan firman-Mu. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 7 ayat 9 sampai 22. Karena iri hati bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Firaun Raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir, sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenali Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Amin. Firman Tuhan. Tema kita, Allah tetap setia. Tontong makari tutu tupuang. Saudara yang terkasih, kisah Yusuf adalah kisah yang sangat dramatis. Bagaimana Allah bekerja untuk menjaga sebuah bangsa dengan cara yang sulit diterima oleh akal sehat. Saudara menjual saudaranya karena kebencian, tetapi Allah mengubah kisah ini menjadi sangat indah, di mana Yusuf justru menjadi seorang pembesar yang menyelamatkan orang tua dan saudara-saudaranya dari kelaparan. Kisah ini kemudian disampaikan kembali oleh Stefanus dalam pembelaannya di hadapan imam besar. Mengapa Stefanus justru mengisahkan kisah yang sangat dramatis ini? David Gusik menyebut bahwa Stefanus menyampaikan kisah Yusuf karena dia adalah gambaran Yesus, di mana anak-anak Israel menolak Yusuf yang kemudian menjadi penyelamat bagi mereka. Kisah Yusuf rupanya digambarkan oleh Stefanus kepada imam besar untuk menyatakan kepada mereka bahwa penolakan Israel terhadap Allah bukan hanya baru terjadi sekarang. Penolakan itu telah dimulai oleh nenek moyang mereka. Dengan menolak Yusuf yang justru telah menolong mereka dari kelaparan yang panjang. Yusuf saudaranya yang mereka tolak justru telah menyelamatkan
nenek moyang mereka. Stefanus ingin memberi gambaran yang sama dengan yang dialami oleh Yesus yang ditolak oleh bangsanya sendiri. Yesus ditolak oleh orang Yahudi, seperti Yusuf yang dibuang oleh saudaranya, tetapi justru dia menjadi penyelamat bagi mereka. Saudara-saudara, Allah tetap setia kepada Yusuf walaupun telah dikhianati oleh saudaranya dan dijual ke Mesir. Di Mesir Allah melepaskannya dari segala penindasan serta dianugerahi kasih karunia dan hikmat. Karena itu apapun yang terjadi tetaplah bersandar kepada Allah yang selalu setia pada janjinya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur firman-Mu datang di tengah-tengah kehidupan kami pagi ini. Terus mengingatkan kami sebagai anak-anak-Mu yang tetap bersandar kepada Allah, setia dalam perjalanan hidup ini, setia mengandalkan Tuhan. Kami percaya apa yang Tuhan janjikan akan dinyatakan. Buatlah kami tetap menjadi orang-orang yang taat dan setia kepadamu. Persiaran kami hari ini ya Tuhan, lanjutan kehidupan kami, pekerjaan, usaha, pelayanan, aktivitas dan tanggung jawab. Tuhan mampukan kami melakukannya dengan baik. Dan biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati pemerintahan di negeri ini, pemimpin-pemimpin kami, bangsa dan negara ini. Dan biarlah menjadi bangsa menuju ke kesejahteraan. Tambahkan hikmat Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, bersama menteri, pejabat-pejabat di negeri ini, dari pusat hingga ke pelosok-pelosok terpencil, mengerahkan kami masyarakat dan menegakkan kebenaran dan keadilan. Berkati aparat TNI Polri mengamankan dan mengayomi bangsa dan negara ini. Berkati umat Tuhan dimanapun berada, yang berduka Tuhan hiburkan, yang sakit sembuhkan, mencari pekerjaan Tuhan tunjukkan. Anak-anak dalam perjuangan pendidikan, berkati perjuangan mereka. Tambahkan kecerdasan bagi mereka. Berkati yang berulang tahun, yang menikmati keberhasilan, sempurnakan syukur mereka. Yang bergumul, topang hidup mereka. Orang tua kami, opa dan oma, sehatkan, menikmati usia-usia indah mereka. Berkatilah kehidupan kami hari ini, perjalanan kehidupan kami. Dan biarlah semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah syukur dan doa kami. Kami persembahkan kepadamu. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup. Haleluya. Amin. Demikian waktu teduh bersama. Tuhan memberkati kita.